Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan santriwati kaum muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Masya Allah kan wa malam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita lanjutkan pelajaran tentang i'tikaf ini pada seri yang keberapa sekarang? Yang ke-6 ya? Yang ke-6. Mari kita mulai dengan membacakan doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Allah manfa'ani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Sekarang kita akan membahas tentang rukun dan syarat i'tikaf. Ruknul i'tikaf atau arkanul i'tikaf. Ba'dul ulama'i ja'alal arkana arba'atan aw khamsatan wa sahihu anna ruknul i'tikafi ruknun wahidun. Beberapa ulama menjadikan rukun i'tikaf ini ada 4, ada juga yang mengatakan 5. Tetapi yang rajih rukun i'tikaf itu hanya 1. Apa itu? Wa huwa lubthu fil masjidi au ay luzumul masjidi li ta'atillahi jalla wa ala wa li ibadatihi. Yaitu dia menetap di masjid ya. Lubthu fil masjid, menetap di masjid ya. Ay luzumul masjid, tetap berada di dalam masjid. Li ta'atillahi li ta'atillahi jalla wa ala, untuk atau dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa li ibadatihi, dan untuk memperibadatinya. Wa man kharaja an hadza rukni faqad waqa'a imma fit taqsir au waqa'a fi ibtalil i'tikaf. Barang siapa yang keluar dari rukun ini, artinya tidak memperhatikan atau dia tidak di dalam masjid, maka dia telah jatuh pada 2 hal. Ada kalanya karena memang meringkas ya waktu i'tikafnya, atau memang membatalkan i'tikafnya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekh Islam mengatakan, qala al-fuqaha'u, pada berkata atau berpendapat para ahli fikih, inna ruknal i'tikafi luzumul masjidi li'ibadatillah, bahwasanya rukun i'tikaf itu menetap di masjid hanya untuk memperibadati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang rajih adalah rukunnya hanya 1, yaitu di dalam masjid ya, i'tikafnya. Adapun syaratnya itu syurutul i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf. Awalan, yang pertama, syurutul i'tikafil muttafaq. Syarat-syarat i'tikaf yang telah disepakati muttafaq alaiha arba'atun, ada 4. Wahya, yaitu al-islam wal aqlu wat tamyiz wan niyah, yaitu orang muslim, kemudian berakal, sehat akalnya, tidak sakit jiwa, wat tamyiz, dan sudah baligh ya, wan niyah, dan niat. Wa ba'dhum yadhkur khamsan wa huwa ayakuna fil masjid, dan sebagian ulama mengatakan ada 5 tambahannya, yaitu berada di dalam masjid. Padahal wal azharu anna hadza ruknun. Padahal yang lebih jelasnya itu menetap di masjid adalah bukan syarat, akan tetapi rukun ya, sebagaimana kita bahas tadi. Wa bikulli halin fala yasihu ayajlisa insanun fi musalla baitihi au fi musalla akharin wa yaqulu i'takaftu. Dan yang terpenting adalah tidak sah seseorang duduk atau berada untuk i'tikaf di musola rumahnya atau di musola lain lah, kemudian dia mengatakan saya telah beriktikaf, itu padahal iktikafnya tidak sah.
Yang kedua, tsanian syurutun mukhtalifun fiha waraji istiratuha wahya. Dan syarat-syarat yang berbeda dan kemudian syarat yang rajih yaitu hiya at-thaharah, suci. Suci dari apa? Minal haidhi wan nifasi wal janabah, ya. Suci dari haid, dari nifas, kemudian juga dari junub, ya, tidak dalam kondisi junub, ya. Sudah mandi junub kalau dia junub. Wa aidan idnu sayyid li raqiq, demikian juga yang ada yang berpendapat izinnya majikan terhadap hamba sahaya. Wa idnu zauji li zaujati. Dan izinnya suami terhadap istrinya. Wa idnu sahibil amali liman istajarahu, dan izinnya pemberi pekerjaan atau tuannya kepada pegawainya. Fahadihi syurutun ala rajih. Ini adalah syarat-syarat yang sudah rajih. Yang ketiga, tsalitsan. Yang ketiga, syartun mukhtalifun fihi wa huwa marjuh. Syarat yang berbeda dari itu. Ya, dan ini syarat yang ditarjih ini yang mana? Dikatakan katanya wa huwa shaumu. Syaratnya itu harus saum. Ai la yasih al-i'tikafu illa bisaumin. Tidak sah i'tikaf kecuali dalam kondisi saum. Kita lihat hanya wa hadhi min aktsari masailil i'tikaf khilafan. Dan ini adalah dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan tentang i'tikaf. Rajih, dan yang rajih adalah annahu yajuzul i'tikafu biduni saum. Padahal yang rajih itu dibolehkannya i'tikaf tanpa harus puasa. Wastiratu saum la yujad alaihi dalilun sahihun sharihun. Syarat saum, puasa dalam i'tikaf itu tidak ada dalil yang sahih dan yang jelas. Wastadallal qailun bi'adami istiratihi. Mereka beliau-beliau yang berpendapat tentang tidak adanya syarat saum, yaitu bihadits Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu, annani nadartu an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram, bahwasanya saya bernadar untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Wa ma'rufun anna laila laisa mahallan lisyami istiqlalan. Sebagaimana kita ketahui bahwa malam itu adalah bukan waktunya atau tempatnya puasa, ya, secara khusus terpisah bahwa ada puasa di malam hari, kan tidak ada. Wa inna qad yakunu taba'an, akan tetapi kalau toh malam itu dihitung adalah sebagai pengikut dari siangnya. Kaman wa sholat siam, sebagaimana orang yang meneruskan puasa. Jadi siangnya puasa, terus melalui malam, kemudian besoknya puasa lagi. Nah, malamnya ini hanya mengikuti aktivitas atau hitungan yang siang harinya. Gitu. Famadama annahu qad sahha i'tikaful laili wal lailu laisa mahalan lisyam istiqlalan, dalla dzalika ala annahu la yushtarat as-shaumu fil i'tikaf. Maka selama bahwa dibenarkannya i'tikaf pada malam hari, sedangkan di malam hari itu bukan waktu yang khusus untuk melaksanakan puasa, maka dengan demikian tidak disyaratkan, ya, bahwa puasa itu merupakan syarat dari aktivitas i'tikaf. Jadi yang rajih, i'tikaf tidak perlu puasa, ya. Jadi kemudian lagi tadi kan ada disebutkan dia ini harus suci dari haid, nifas, dan janabah. Sekarang sebagai tambahannya
bagaimana i'tikafnya orang mustahadah, istihadah. Istihadah itu orang yang seperti haid tapi dia tidak haid, ya. Tapi itu terjadi karena penyakit dan lain sebagainya. Pokoknya bukan waktunya haid dan tidak dihitung pada haidnya. Bagaimanakah i'tikaf perempuan yang mustahadah itu? Ikhtilaful ulama fi hadhil mas'alah. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Wasahihu jawazu i'tikafil mustahadah. Yang benar, yang sahih adalah diperbolehkannya orang mustahadah itu melakukan i'tikaf. Kenapa? Liqauli Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. I'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwajihi mustahadah. Nah, telah beriktikaf ya salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah, iktikafnya itu dalam kondisi mustahadah. Fakana tura sofratun wal hamratu. Fakana tura sofratu wal hamratu. Dan pada istri Nabi itu terlihat ada bercak kuning dan merah. Farubbama wada'na atas tahtaha wahya tusolli. Dan terkadang kita letakkan apa namanya itu bejana gitulah di bawahnya itu, dan kemudian dia sholat, ya, si al-mustahadah itu. Ai hatta la tulawithal masjidah, sehingga tidak mencemari, ya, mencemari masjid. Idzan kama yajuzu lil mustahadati an tusalla oleh karena itu sebagaimana telah dibolehkannya orang mustahadah itu melakukan salat, wa yajuzu lah siyam, dan dibolehkan juga saum, wa yajuzu ayyukribaha zaujuha, dan dibolehkannya para suami mendekati al mustahadah itu, ya. Kemudian fakadzalika yajuzu laha an ta'takifa, maka dengan demikian boleh juga al mustahadah melakukan i'tikaf, karena dia al mustahadah itu boleh sholat, ya, boleh saum, maka boleh juga i'tikaf. Walakin 'alaiha antah tafizu hatta la tu'di au tulawis al masjid, akan tetapi dia itu harus menjaga agar tidak mengotori atau mencemari masjid. Wa yalhiqu bil mustahadah ma fi ma'naha kaman bihi sulusul baul wal madhi wal wadi. Waman bihi jarha yasil. Maka dengan demikian, ya, yang seperti orang mustahadah ya dibolehkan juga, seperti yang terkadang ada madi atau apa namanya air seni itu kan, ada kadang-kadang ada keluar tidak terasa. Demikian halnya juga orang yang luka kemudian mengalirlah darahnya, itu dibolehkan melakukan saum, salat, dan juga i'tikaf, ya. Wa ala jami'i haula'i, ya, ayataharrazu min tajnisil masjid au talwithihi. Maka terhadap mereka yang dalam kondisi seperti itu diharuskan menjaga, ya, berhati-hati jangan sampai membuat atau menajisi atau mencemari, ya, masjid gitu, mengotori masjid, itu saja. Jadi pada intinya orang mustahadah dibolehkan melakukan i'tikaf, ya. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah bahwa rukun i'tikaf hanya satu yang rajih, yaitu menetap di masjid.
Sedangkan syarat itikaf itu ada berapa nih? 1. Islam, 2. Sehat akalnya, 3. Kemudian dia sudah balik, 4. Niat, dan kemudian yang kelima suci dari najis-najis, termasuk juga izin dari pemberi izin yang telah disampaikan tadi. Adapun syarat saum dalam itikaf itu tidak ada dalilnya. Nah, kemudian orang yang dalam kondisi mustahadah dibolehkan itikaf dan itikafnya sah. Demikian yang dapat kita gali pada kesempatan ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.